Indonesia adalah negara yang kaya, baik kaya sumber daya alam, budaya, maupun bahasanya. Kita harus bangga dengan kekayaan itu, apalagi dengan kekayaan bahasa. Bahasa tidak sekedar hanya ucapan-ucapan kosong, tetapi ia mencerminkan pola pikir dan kekayaan batin penuturnya. Sungguh naif jika kita tidak tahu tentang kekayaan yang kita miliki. Salah satu cara untuk mengetahui kekayaan yang kita miliki, khususnya bahasa, adalah dengan cara menginventarisasinya, mendokumentasikannya, dan memetakannya. Dengan upaya itu, kita jadi tahu seberapa kaya bahasa kita. Pagar, desa Pagar ini sudah sebelum Indonesia merdeka, sebelum zaman Belanda itu sudah ada. Desa Pagar ini diambil dari anak nama sungai, yaitu nama sungainya Pagal, sehingga desa ini disebut dengan Desa Pagar. Komunikasi sehari-hari dengan keluarga, dengan masyarakat sini menggunakan bahasa Dayak Gabag, atau bahasa ibu. Kami dalam rangka melihara bahasa Gabag atau bahasa ibu, anak-anak sejak lahir sudah diajarkan dengan bahasa Gabag dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang melihara bahasa ibu ini adalah lembaga adat Dayak Gabag dalam penuturannya sehari-hari, dan ada juga pembinaan dari lembaga adat dalam rangka memelihara bahasa ibu atau bahasa Dayak Gabag. Harapan kami dari lembaga adat Dayak Gabag agar ada kerjasama dengan pemerintah dalam rangka pembinaan kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa Dayak Gabag agar tidak punah dan tetap lestari sepanjang Gabag itu masih ada. Khusus di Kalimantan Utara ini, dalam rangka penuntasan pemetaan bahasa tahun 2019, Isolek Saban, Isolek Tagal Murut, dan Isolek Agabag. Itu juga ada di daerah Malinau, Nunukan, dan Bulungan. Insya Allah pada tahun 2019 ini kita bisa memetakan seluruh bahasa yang ada di Kalimantan Utara. Lampun. Now. Kalau jalan, mako. Jalan kita
Makotaka. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan telah memetakan sekitar 668 bahasa daerah melalui pemetaan di 2.467 daerah pengamatan. Itu data terakhir yang kita kumpulkan pada tahun 2018. Insya Allah pada tahun 2019 ini kita akan menuntaskan pengambilan data yang terutama di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, NTT, dan Kalimantan Utara. Ada sekitar 62 isolek yang akan kita petakan. Dan semoga 62 isolek itu nanti akan kita petakan bahasa itu di mana saja. Kalimantan Utara ini sebenarnya kalau kita lihat, ya kan ada 3 suku besar ya. Satu Bulungan, Tidung, dan Dayak. Orang menyebutnya dulu Bulu Tiken atau Bulungan, Tidung, Kenyah. Nah, tetapi masing-masing ini punya sub ya, punya sub suku. Misalnya Tidung itu mereka punya Tidung Sesayap, punya Tidung Sembakung, kemudian ada namanya Tidung Tenggara atau Tidung Tarakan. Nah, di Tarakan sendiri ada namanya Tidung Mamburungan dan Tidung Juatan, seperti itu. Nah, Dayak itu ada beberapa, tidak hanya tunggal seperti dipahami oleh orang banyak. Itu ada di sini yang besar adalah Lundaya, kemudian Kenyah, Tinggalan atau kalau menurut pemerintah itu namanya Tenggalan ya. Kemudian Berusu dan Berusu, kemudian Agabak, kemudian ada Punan. Beberapa diantaranya sudah banyak diteliti seperti Kenyah ya, Kenyah dan Punan itu banyak diteliti, tetapi karena persebaran wilayah Kalimantan Utara itu kompleks, mereka satu terpisah-pisah oleh pulau-pulau kecil yang luar biasa ya, sehingga untuk menjangkau ke titik-titik pemukiman itu ya butuh tenaga yang lebih, butuh energi yang luar biasa banyak dan mungkin waktu yang tidak sedikit. Ya, saat ini saya sedang berada di Desa Pagar, Kecamatan Sembakung. Desa ini termasuk yang menuturkan bahasa Agabak. Bahasa Agabak itu termasuk ke dalam rumpun murut bersama dengan bahasa Okolot, Abai, Burusu, dan Takol. Menurut penuturan kepala adat di sini, bahasa Agabak dituturkan di 6 kecamatan dan 1 desa ada di perbatasan atau dekat dengan Malaysia. Saat ini bahasa Agabak dituturkan oleh sekitar 40.000 penutur di seluruh kecamatan tersebut.